Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malarmawati dengan NIM 100311820250002 dari Prodi Kesehatan Lingkungan. Di video kali ini saya akan menjelaskan pemecahan kasus soal uji hipotesis beda 2 min. Soalnya, suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Responden terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok 40 orang dan yang tidak merokok 50 orang. Jadi dalam soal ini bisa diketahui bahwa ini merupakan uji hipotesis yang independen atau tidak berhubungan, karena responden ini merupakan orang yang berbeda-beda, dua kelompok ini. Lalu saya kelompokkan yang besar itu sebagai kelompok pertama dan yang kecil kelompok kedua. Di sini yang tidak merokok itu sebagai kelompok yang pertama dan yang merokok sebagai kelompok yang kedua. Jadi bisa kita dapatkan N1 itu 50 dan N2 itu 40. Saya lanjutkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 2,9 kg dengan standar deviasi 0,1. Yang merokok tadi kelompok 2. Jadi X2 bar itu 2,9, S2 0,1. Sedangkan yang tidak merokok kelompok pertama rata-rata 3,2, X1 bar 3,2 dengan standar deviasi S1 itu 0,1 dengan derajat kemaknaan 5%. Di sini kita menggunakan rumus ini. Ini merupakan rumus uji beda 2 min dengan varians yang sama. Kenapa? Karena di sini standar deviasinya itu sama. 0,1 dengan 0,1. Jadi otomatis variansnya juga sama. Baik, kita langsung masuk ke rumus saja ya. Pertama kita nyari SP kuadrat dulu. Agar kita mendapatkan nilai SP untuk mencari nilai T yang akan kita gunakan untuk perbandingan nantinya. Jadi kita cari SP kuadrat, kita buat sisi atas dan sisi bawah biar mudah. Sisi atas dan sisi bawah. Sisi atasnya ini rumusnya N1 min 1 kali S1 kuadrat plus N2 min 1 S2 kuadrat. Kita masukkan N1 dikurang 1 tutup kurung dikali dengan S1 kuadrat ditambah buka kurung N2 dikurang 1 tutup kurung dikali dengan S2 dikuadratkan. Kita dapat nilai 0,88. Masuk ke sisi bawah, N1 plus N2 dikurang 2 sama dengan N1 dikurang dengan ditambah dengan N2 dikurang 2 dapat 88. Jadi untuk nilai SP kita dapatkan dari sisi atas dibagi sisi bawah. Sisi atas dibagi dengan sisi bawahnya. Dapatlah nilai 0,01. Nah, untuk mencari nilai SP itu berarti akar dari SP kuadrat. Square root dari SP kuadrat. Dapat nilai SP 0,1, sehingga kita bisa mencari nilai T. Untuk nilai T, kita bagi juga menjadi sisi atas dan juga sisi bawah. Sisi atasnya yaitu dengan rumus X1 bar dikurang X2 bar. X1 bar dikurang X2 bar dapat 0,3. Untuk sisi bawahnya kita cari ini dulu ya, yang di dalam akar. Jadi sama dengan akar square to buka kurung lagi 1 dibagi dengan N1 tutup kurung ditambah buka kurung lagi 1 dibagi dengan N2 tutup kurung. Oh, ini jangan lupa tutup kurung lagi. Nah, dapat 0,21. Nah, ini belum dikali dengan SP. Jadi kita kali dengan SP sama dengan SP dikali dengan tadi dapat 0,02. Sehingga nilai T itu sisi atas dibagi sisi bawah. Sisi atas dibagi sisi bawahnya tadi nilai akhirnya. Dapatlah kita nilai T 14,14. Itu adalah T hitung.
Terhitung adalah 14,14. Nah, sekarang kita cari T-tabel. T-tabel caranya yaitu dengan sesuai soal. Di sini dengan derajat kemaknaan 5% atau 0,05 dengan kita cari DF. DF-nya itu dengan cara ini. N1 ditambah dengan N2 dikurang 2. Jadi dapat dengan DF 88. DF dengan 88 alfa 0,05. Jadi untuk tabel T dengan derajat kemaknaan 0,05 dengan DF-nya itu 88 tadi ya. 0,05 ini dengan DF 8, karena di sini tidak ada, kita cari yang mendekati 88 yakni 90 dengan derajat kemaknaan 0,05. Kita dapat 1,662. Jadi kita pindah. Sehingga untuk mendapatkan kesimpulan dalam soal, kita harus membandingkan T-hitung dengan T-tabel. Dari yang kita ketahui, berarti kita dapatkan T-hitung itu lebih besar dibandingkan T-tabel, sehingga berarti HO ditolak. Kesimpulan berat badan bayi dari ibu yang merokok berbeda dengan berat badan bayi dari ibu yang tidak merokok. Atau dengan kata lain, bisa dengan narasi, ada perbedaan berat badan bayi dari ibu yang merokok dengan ibu yang tidak merokok. Jadi, menurut soal ini, ujilah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat badan bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu yang tidak merokok. Berarti jawabannya benar, karena HO ditolak, karena ada perbedaan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.